Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmat Rafiki. Di sini kita akan kembali membahas tentang kondisi Indonesia hari ini, kawan-kawan. Tetapi lebih mengarah ke literasi, ke ikro, dan membaca, kawan-kawan. Ya, tema kita hari ini saya kutip dari penyampaian dari isi seminar dari Kang Maman. Kang Maman ini adalah penulis buku yang sering muncul di TV One sebagai notulen biasanya, kawan-kawan itu, dan penggiat literasi. Nah, tema kita hari ini yaitu Indonesia kurang membaca tetapi netizennya paling cerewet, urutan kelima di dunia, kawan-kawan. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa Indonesia itu tingkat kedua paling literasi di dunia, tetapi dari belakang hanya setingkat dari Botswana. Dan yang perlu kalian ketahui juga bahwa ada 5 negara yang paling literasi di muka bumi ini. Justru negara ini yang tidak punya agama resmi, tetapi mereka lah yang paling ikro, atau mereka yang paling literasi, dan mereka lah yang paling tinggi minat bacanya. Kawan-kawan tahu negara ini, yaitu Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Swiss. 5 negara ini yang paling ikro, kawan-kawan, di bumi. 5 negara ini yang paling literasi, dan 5 negara ini yang paling tinggi minat bacanya. Ya, perbandingannya dengan Indonesia, kawan-kawan, sangat jauh drastis. Misalnya kita di Indonesia ini dalam satu tahun itu kita hanya bisa menghabiskan 1 atau 2 buku per tahun. Itu pun kalau mau ujian dan sertifikasi, itu kata Kang Maman, kawan-kawan. Jadi bisa kita asumsikan atau bisa kita katakan bahwa tempat yang paling sunyi setelah kuburan dan kamar mayat di Indonesia yaitu perpustakaan. Siapa yang setiap minggu datang ke perpustakaan? Termasuk kawan-kawan mahasiswa yang ke perpustakaan. Pasti sangat jarang kita temukan. Dan ini sangat susah kita temukan, kawan-kawan. Sementara di acara itu, pengalaman Kang Maman, dia bercerita sebagai orang yang bikin ide dalam Panasonic Global Award, yang sering diundang gratis jalan-jalan ke Amerika dan sebagainya. Tempat yang susah masuk kalau secara rombongan nih, kawan-kawan, kata Kang Maman, perpustakaan dan museum. Isinya itu bisa sampai 2 bulan. Isinya itu sangat sulit kalau di Amerika, kata Kang Maman dalam seminar tersebut. Sedangkan di Indonesia, museum dan perpustakaan ini gratis. Per kabupaten yang datang itu palingan cuma 25 per hari. Bayangkan kawan-kawan, orang yang penduduknya jutaan cuma datang 25. Orang Finlandia, satu orang baca buku itu 40 per orang per hari. Sedangkan orang Indonesia itu ya 1 atau 2 buku per tahun. Ini sangatlah miris. Saya ulang, kawan-kawan, bahwa minat baca orang Indonesia itu 1:1000 atau 0,001, kata UNESCO, ungkap Kang Maman dalam acara itu, kawan-kawan. Ya, memang seperti itu, kawan-kawan, sangatlah miris. Penduduk Indonesia itu 250 juta. Jadi jika kita kalkulasikan dari perbandingan yang tadi itu, bahwa yang suka baca buku itu cuma 250 ribu orang. Sedangkan kawan-kawan, yang lebih miris itu pengguna narkoba. Kata BNN, itu yang dikatakan Kang Maman dalam seminar itu, sekitar 5 juta. Dan tiap harinya itu 33 orang meninggal dunia karena narkoba. Berarti orang Indonesia lebih senang narkoba daripada menjalankan perintah pertama, yaitu ikro yang tadi, kawan-kawan. Ini kembali saya katakan sangatlah miris. Ini dilema juga buat negeri ini. Ini yang menakutkan. Tidak suka baca tetapi paling cerewet. Apa isinya, kawan-kawan? Atau tong kosong nyaring bunyinya, atau tidak ada isinya, atau bahkan ini yang penyebabnya, ketika tidak suka membaca tapi paling cerewet, ujung-ujungnya nanti
menyebar ujaran kebencian, apapun dikomentari. Itu masuk akal juga, kata Kang Maman ini, kawan-kawan. Hasil penelitian PBB, orang paling bahagia itu adalah 5 negara tadi. Ternyata siapa yang paling ikro, dialah yang paling bahagia. Karena dia pintar, cerdas, bisa menyelesaikan masalahnya, ya maka dia akan bahagia. Kembali kawan-kawan, siapa negara paling tidak korupsi? Ya, 5 negara yang saya sebutkan tadi di awal: Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Swiss. Dan dilanjutkan oleh Selandia Baru. Dan di Asia itu ditempati oleh Singapura. Itu negara yang paling tidak korupsi di dunia. Nah, belajar dari Finlandia, kata Kang Maman. Finlandia belajar dari Indonesia yang lupa dengan ajarannya sendiri. Ya, Finlandia itu menganggap sekolah itu bukan sekolah, tetapi tempat main-main. Tidak ada tanggal kelas sampai lulus SD. Sehingga Finlandia menyebut sekolah itu seperti taman, di mana kalian bisa bermain, bisa memilih bahan bacaan sendiri. Tidak ada kewajiban pekerjaan rumah atau PR. Ini yang perlu kawan-kawan ketahui. Dan taman itu adalah prinsip dari tokoh pendidikan Indonesia yang menciptakan taman siswa, yaitu Ki Hajar Dewantara, kawan-kawan, yang mengajarkan 3 patra perilaku atau yang kita kenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Tetapi mereka lah yang mengadopsi hari ini, sedangkan kita di Indonesia itu melupakan prinsip-prinsip yang diciptakan oleh bapak pendidikan kita di Indonesia. Tetapi ada yang lebih dari itu. Orang Barat selalu menyebutnya sebagai kognitif, efektif, dan psikomotorik, yang sebenarnya dia curi dari cara berpikirnya Ki Hajar Dewantara, bahwa ikro itu 3N, kata Mama: ngerti, ngerasa, ngelakoni. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa literasi itu bukan cuma baca, tetapi harus paham dan ngelakoni atau melaksanakan apa yang diikrokan atau apa yang dilakukan dari baca-bacaan itu. Itu saja yang sebagai pembahasan kita hari ini, kawan-kawan, bahwa kesimpulannya bahwa Indonesia kurang literat, bahkan urutan kedua terbelakang di dunia, hanya setingkat dari Botswana.